Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam satu kebaikan yang selalu menjadi harapan kita, menjadi optimisme kita akan menambah keberkahan dan meningkatkan, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Ikhlasnya agar menambah kebaikan dan pahala untuk kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau lihat jumlah ayatnya itu ngurut ya. Al-Ikhlas 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Nah ini kalau Al-Falaq sama An-Nas biasa kan disebut Al-Mu'awwidzatain, dua perisai gitu ya. Mu'awwidz itu artinya perisai, pelindung, benteng untuk menjaga, untuk kita menjaga diri, senjata yang Allah anugerahkan untuk kita. Kalau di Al-Falaq dan An-Nas itu kan memang dimulai dengan a'udzu gitu ya. A'udzu, mu'awwidz itu a'udzu, surat yang dimulai dengan a'udzu untuk menjadi perisai perlindungan diri kita. Mu'awwidzatain artinya dua. Kalau ada ain-ainnya itu maknanya dua. Itsnaini, jadi dua. Mu'awwidzataini, dua perisai. Lalu ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditambah dengan surat Al-Ikhlas, digabung, maksudnya sih bukan ditambah, karena Al-Ikhlas itu yang pertama gitu ya. Itu namanya Al-Mu'awwidzat gitu. Mu'awwidzat artinya tiga perisai. Mu'awwidzat itu banyak. Banyak. Banyak itu mulainya dari tiga. Kalau dalam bahasa Inggris dua itu jamak. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu mulainya tiga. Kalau dua itu ada kategori sendiri gitu ya. Satu, dua, jamak. Kalau bahasa Inggris kan satu, jamak, tunggal dan jamak. Nah jadi kalau tiga, mu'awwidzat itu artinya tiga perisai, tiga pelindung. Walaupun di Al-Ikhlas ini tidak diawali dengan a'udzu, bukan qul a'udzu, tapi qul huwallahu ahad. Nah, kenapa Al-Ikhlas ini disebut perisai juga? Nah, ini sebenarnya nyambung dengan nama suratnya itu sendiri. Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya ikhlas. Karena bahasa Indonesia juga ada ikhlas gitu ya, yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Ikhlas. Jadi kalau ditanya ikhlas itu artinya apa? Artinya ikhlas gitu ya. Sama ya. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya sama. Lalu ternyata Ikhlas ini menjadi nama dari surat yang sekarang kita baca, Al-Ikhlas. Kenapa? Kata para ulama, Al-Ikhlas ini dinamai dengan Al-Ikhlas karena memang dalam surat ini murni. Al-Ikhlas itu kan kemurnian artinya ya. Kalau di sini ada nggak arti
nggak ada ya arti surat, nggak ada. Kemurnian maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat Al-Ikhlas ini khusus untuk menyampaikan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita hanya mendapatkan pelajaran tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, tidak ada tema yang lain. Itu di dalam surat Al-Ikhlas gitu ya. Tidak ada tema yang lain dari awal sampai akhir menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana kita memiliki keyakinan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara maksud atau makna yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir tentang penamaan surat Al-Ikhlas ini. Baik, kita mulai dari ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qulnya sama karena memang kita dalam bahasa Indonesia biasa menyebutnya trikul gitu ya. 3 surat yang diawali dengan qul. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Huwa, dia, Allah, dialah Allah. Huwallah, dialah Allah. Huwa itu kan kata ganti, artinya dia. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahadun, yang maha esa, yang maha satu. Satu itu dalam bahasa Arab ada ahad, ada wahid. Kalau kita mungkin dulu belajar bahasa Arab di TPA gitu ya, wahidun, satu, itsnaini, dua gitu. Nah, di sini satu itu bukan wahid tapi ahad. Kalau wahid, karena wahid itu menghitung dari 1 menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ahad itu bukan sebuah hitungan tapi sebuah sifat, yaitu keesaan gitu ya. Keesaan Allah, bahwa ahad itu kebalikannya adalah banyak gitu. Kebalikannya berbilang gitu. Berbilang. Ahadun, satu, esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha satu, yang maha esa. Di situ dikatakan lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu ada namanya lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah itu artinya keagungan. Lafaz yang kata gitu ya, kata yang menjadi nama keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebut lafzul jalalah, itu lafaz Allah gitu ya. Lafaz Allah. Itu di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan penjelasan tentang qul huwallahu ahad ini. Penjelasannya itu dari aspek nahwu, dari aspek ilmu nahwu. Beliau mengatakan bahwa lafzul jalalah ini adalah khobar dari kata huwa ya. Khobar dari kata huwa. Jadi dalam kalimat bahasa Arab ada kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, kata benda yang ada di sini adalah kata ganti, yaitu huwa. Itu huwa. Dan jumlah ismiyah itu terdiri rukunnya gitu ya. Faktor utama, rukun utama dari jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabar. Itu. Mubtada itu subjeknya, khabar itu predikatnya. Predikat. Huwa adalah mubtada, Allah khabar, dan ahad menjadi badal dari lafaz Allah. Maksudnya
badal itu, ahad itu sama, yang dimaksud adalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Walaupun di situ beliau juga menambahkan keterangan bahwa ahad ini bisa juga disebut sebagai khabar yang kedua. Mubtada bisa memiliki satu khabar atau lebih. Nah, itu yang di situ yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti gitu ya tadi, Imam As-Suyuti. Baik, qul huwallahu ahad Allahus samad. Yang kedua, di ayat yang kedua, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat menggantungkan segala permintaan gitu maksudnya. As-samad, tempat menggantungkan segala permintaan. Apapun yang ingin kita minta, keperluan kita berkaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat kita, maka sampaikanlah kepada Allah, karena memang Allah adalah As-Samad gitu ya. Allah adalah Zat As-Samad, yaitu tempat kita menyampaikan segala permintaan, tempat kita menggantungkan segala kebutuhan kita. Nah, itu As-Samad gitu ya. Jadi al-maqsudu fil hawaiji 'ala dawam. Al-maqsudu fil hawaiji 'ala dawam, yang menjadi tujuan dari menggantungkan segala hajat. Hawaij itu hajah gitu ya. Hajah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya hajat, keperluan gitu ya. Menggantungkan segala keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala ala dawam, untuk selama-lamanya, sampai kapanpun gitu ya. Sampai kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, sebanyak apapun keperluan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah keperluan kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekurangan gitu ya, tidak akan kekurangan. Itu Allahus Samad. Lalu berikutnya di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yalid itu kalau terjemahan kontemporernya, arti kata dari yalid itu artinya melahirkan gitu ya, melahirkan. Jadi tidak melahirkan, tidak punya anak, tidak di sini tidak beranak gitu, tidak ada anak Tuhan, itu nggak ada. Kenapa? Karena kalau Tuhan punya anak, berarti anaknya Tuhan juga gitu. Berarti anaknya Tuhan juga, dan adanya Tuhan lebih dari satu itu adalah satu kemustahilan gitu. Satu kemustahilan. Adanya Tuhan lebih dari satu. Ini lintifai mujanasatihi, karena tidak akan ada yang sama dengan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, dan tidak akan ada sesuatu yang lain, tidak akan ada pihak lain, tidak akan ada orang lain gitu ya. Kalau manusia kan orang gitu ya. Tidak akan ada makhluk yang sama dengan Tuhan. Lam yalid gitu. Jadi tidak akan double, ketuhanan itu hanya satu. Ini menjadi pembeda antara kita dengan agama lain gitu ya. Menjadi pembeda antara ketauhidan kita, keyakinan kita dengan agama lain.
Karena kita meyakini Allah tidak beranak, tidak punya anak, tidak melahirkan anak. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan, tidak diperanak gitu ya. Di sini terjemahannya tidak diperanakan gitu ya. Tidak pula diperanakan. Karena kalau Allah dilahirkan, berarti sebelum dilahirkan nggak ada gitu. Padahal Allah itu adalah zat yang al-awwal gitu ya. Al-awwal yang tidak didahului oleh ketiadaan gitu. Al-awwal yang tidak didahului oleh ketiadaan. Makanya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ini meniadakan pihak-pihak yang serupa dengan Allah, yang menyamai Allah, yang sejenis dengan Allah. Nggak ada yang layak disematkan sebagai sifat Tuhan selain Allah. Kemudian lam yulad ini meniadakan sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu bukan sesuatu yang baru. Allah itu abadi dan bersifat qadim, al-awwal, yang qadim dan tidak didahului oleh ketiadaan. Baik, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian terakhir di ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara terjemah perkataannya gini, walam yakun, dan tidak ada gitu. Walam yakun, dan tidak ada, lahu bagi Allah, kufuan, yang selevel gitu, yang setara, ahadun, satu hal pun, sesuatu pun, satu orang pun gitu ya, ahadun. Walam yakun, dan tidak ada, lahu bagi Allah, ahadun gitu, lahu bagi Allah, atau ahadun, sesuatu pun, seorang pun, kufuan, yang menyetarai gitu ya, yang menyamai, nggak ada. Ada kalau dalam fikih pernikahan ada saran dari para ulama bahwa pernikahan itu sebaiknya antara laki-laki dan perempuan itu kufu. Nah, kufu itu artinya setara dalam berbagai hal sih, biar nanti serasi, biar mendapatkan kecocokan gitu ya, cocokan. Mungkin setara dalam sisi ekonomi, status sosial, atau keilmuan gitu ya. Nah, itu memang bagus kalau setara. Nah, jadi di sini kufuan itu artinya kesetaraan, dan di ayat keempat ini ditegaskan tentang tidak ada, mencari kemanapun tidak akan ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun, dan tidak ada, lahu bagi Allah, kufuan, yang setara, ahadun, sesuatu pun, seorang pun. Nah, makanya di sini kesimpulan dari surat Al-Ikhlas ini bahwa an-surah tadammanat nafyasyirki bijami'i anwa'ihi. Surat Al-Ikhlas ini menghindarkan kita, melindungi kita dari kemusyrikan. Ketika kita membaca
lalu memahami makna dari surat Al-Ikhlas dan kita jadikan sebagai keyakinan kita yang menjadi pondasi keagamaan kita, maka ini menjadi perisai pertama dan utama bagi diri kita. Makanya kenapa Al-Ikhlas juga disebut sebagai surat perisai, gitu ya, surat perisai. Karena sebelum bahaya-bahaya yang lain, bahaya apa kemarin? Bahaya penyihir, bahaya binatang buas, bahaya kejahatan-kejahatan yang terjadi baik di pagi hari, di malam hari, ataupun bahaya godaan-godaan setan, gitu ya, baik setan yang berbentuk yang terlihat maupun setan yang tidak terlihat, gitu. Nah, sebelum bahaya-bahaya itu ada bahaya besar yang harus menjadi kewaspadaan tingkat tinggi bagi kita, yaitu kewaspadaan dari bahaya kemusyrikan, gitu. Kewaspadaan dari bahaya kemusyrikan. Nah, untuk melindungi diri dari bahaya kemusyrikan, maka perisainya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Jadi kan kalau kita mau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan yang akan melindungi kita itu Allah. Ketika kita membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, bacaan itu sebagai permohonan kita kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita. Tapi agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi permohonan kita, maka ketika kita memohon kepada Allah itu kitanya harus menjadi orang yang bersih dari kemusyrikan, orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi itu surat Al-Ikhlas. Dan ketauhidan di sini kita dibentengi dari kemusyrikan itu dengan berbagai jenisnya, gitu ya, berbagai jenis kemusyrikan. Pertama, kemusyrikan dari menganggap adanya bilangan yang banyak bagi Tuhan dengan ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu tidak banyak, Allah hanya satu. Kemudian yang kedua, membersihkan dari sifat musyrik dalam hal kebutuhan. Dalam hal kebutuhan itu maksudnya bahwa kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya membutuhkan Allah itu kita hanya menggantungkan segala permohonan kita kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kepada yang lain itu kepada siapa ya biasanya? Kepada yang lain itu ada yang meminta-minta ke kuburan, gitu. Ada yang meminta-minta ke dukun, ada ya? Ke dukun yang itu yang minta agar mendapatkan jodoh, agar kalau bisnisnya mendapatkan untung yang banyak, agar di tempat kerjanya cepat naik pangkat, gitu. Nah, sebenarnya mau minta itu semuanya, minta agar mendapatkan jodoh yang baik, agar kalau anak-anak mungkin lulus ujian, kalau di pekerjaan naik pangkat, kalau bisnis berdagang mendapatkan untung yang banyak, maka permintaan itu semuanya sampaikan kepada Allah, jangan kepada yang lain, gitu. Karena kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberi, karena Allah adalah zat yang maha kaya dan Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang, gitu. Sedangkan pihak lain nggak ada yang memiliki sifat-sifat itu, nggak ada yang maha kaya selain Allah, nggak ada yang maha pengasih dan penyayang selain Allah, itu nggak ada. Makanya
hanya Allah. Nah, itu ketauhidan yang kedua dari ayat 2, Allahus Samad. Kemudian ketauhidan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini tadi menafikan, meniadakan keyakinan yang bahwa ada yang sejenis dengan Allah, ada bahwa Allah itu sebelumnya tidak ada, gitu ya, bahwa Allah itu baru. Nah, itu ditiadakan, sifat-sifat itu dihapus dengan ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dan yang terakhir tadi meniadakan, menghapus sifat kesetaraan, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-Ikhlas, surat yang memiliki keistimewaan yang sudah sangat terkenal, sudah sangat populer. Kita semuanya sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surat Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Al-Quran, gitu ya, sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena memang ada begini, sabda Rasulullah, tidakkah kalian sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Para sahabat kaget kan, membaca sepertiga Al-Quran itu kan 10 juz, gitu ya. Berarti berapa jam ya kita untuk bisa setiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah membaca surat Al-Ikhlas, dibaca setiap malam, gitu ya, surat Al-Ikhlas. Kenapa sepertiga? Karena tadi surat Al-Ikhlas ini temanya tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sepertiga agama. Itu adalah sepertiga tema Al-Qur'an, yaitu tentang ketauhidan